Pernah nggak sih kamu merasa hidup ini berat sekali? Harga kebutuhan pokok terus naik, gaji terasa pas-pasan, sementara cicilan rumah, biaya pendidikan anak, dan kebutuhan sehari-hari nggak pernah mau menunggu. Dalam kondisi seperti ini, seharusnya kita bisa lebih produktif, lebih giat, supaya penghasilan bisa bertambah dan masa depan terasa lebih aman. Tapi kenyataannya, rasa malas sering datang tiba-tiba, seolah menjadi musuh dalam selimut yang diam-diam mencuri kesempatan kita. Saya yakin hampir semua orang di Indonesia pernah mengalaminya. Mau berangkat kerja rasanya berat, mau mulai usaha kecil-kecilan tapi ditunda-tunda, mau belajar skill baru tapi pikiran bilang, "Ah, nanti aja." Padahal kalau kita jujur, waktu terus berjalan. Dan yang lebih menyakitkan adalah ketika kita melihat orang lain yang dulunya sama-sama berjuang, kini sudah melangkah lebih jauh. Mereka bisa membeli rumah, membuka usaha, atau melanjutkan pendidikan anak-anaknya. Sementara kita masih berkutat dengan rasa malas yang sama dari tahun ke tahun. Di tengah tekanan ekonomi yang semakin ketat, BBM naik, listrik naik, bahkan harga beras yang jadi makanan pokok pun ikut melambung. Malas bukan lagi sekadar sifat buruk, tapi bisa menjadi penghalang serius dalam bertahan hidup. Karena kalau kita menyerah pada rasa malas, kita bukan hanya kehilangan kesempatan, tapi juga bisa semakin terpuruk secara finansial. Malas itu mahal, dan harga yang kita bayar bisa berupa masa depan yang terbuang. Mungkin kamu bertanya-tanya, kenapa ya rasa malas begitu kuat? Kenapa kita sering kalah oleh rasa nyaman? Padahal tahu kalau hidup ini menuntut kita untuk lebih rajin? Pertanyaan itu wajar, dan jawabannya akan kita kupas bersama. Karena sesungguhnya ada cara-cara sederhana yang bisa membantu kita keluar dari lingkaran malas ini. Dan menariknya, salah satu cara yang sering dianggap sepele justru menjadi kunci besar untuk berubah. Saya masih ingat satu fase dalam hidup saya ketika rasa malas benar-benar menguasai. Saat itu, saya sedang bekerja kantoran dengan gaji yang, jujur saja, pas-pasan. Setiap bulan gaji hanya numpang lewat. Masuk tanggal 25, keluar tanggal 27. Sisanya, hanya menunggu hari gajian berikutnya sambil menghitung receh di dompet. Dalam kondisi itu, saya tahu sebenarnya saya harus bergerak. Entah mencari pekerjaan sampingan, belajar skill baru, atau mulai usaha kecil. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Saya menunda, menunda, dan menunda. Pulang kerja, bukannya belajar. Saya lebih memilih rebahan sambil scroll media sosial. Hari libur, bukannya memikirkan peluang. Saya habiskan di depan televisi. Alasannya sederhana, capek. Padahal kalau dipikir-pikir, capek itu bukan alasan utama. Karena energi habis bukan hanya karena pekerjaan, tapi juga karena mental, saya sudah terbiasa nyaman dengan malas. Puncaknya terjadi ketika anak saya sakit dan saya harus menyiapkan uang untuk biaya pengobatan. Saya sadar betul tabungan saya hampir kosong. Dan rasanya seperti tertampar keras. Bagaimana mungkin saya selama ini mengeluh soal ekonomi, tapi tidak pernah sungguh-sungguh berusaha keluar dari kebiasaan malas? Saat itu saya merasa malu dengan diri sendiri. Saya mulai bertanya dalam hati, kalau saya terus seperti ini, bagaimana masa depan keluarga saya? Bagaimana saya bisa menghadapi harga kebutuhan yang terus naik, sementara saya sendiri tidak ada usaha untuk menyesuaikan diri? Pertanyaan itu mengguncang saya. Sejak saat itu, saya coba perlahan mengubah kebiasaan. Awalnya sangat sulit. Bangun pagi, misalnya, jadi tantangan besar. Ada kalanya saya kalah, kembali tidur, dan menyesal di siang hari karena pekerjaan terbengkalai. Tapi sedikit demi sedikit, saya belajar memberi paksaan pada diri sendiri. Misalnya, setiap kali ingin rebahan setelah pulang kerja, saya ingat wajah anak saya yang masih kecil dan tanggung jawab yang harus saya pikul. Itu membuat saya berdiri lagi, meski hanya untuk menulis rencana kecil di buku catatan. Saya belajar bahwa rasa malas itu tidak hilang dengan sendirinya. Dia akan tetap ada, tapi kita yang harus memilih, mau dikendalikan atau mengendalikannya. Dan pilihan itu bukan sekali jadi. Setiap hari, saya harus memilih ulang. Yang menarik, ketika saya mulai berani melawan malas, ada banyak pintu yang terbuka. Saya mulai mencoba usaha kecil-kecilan, membantu teman berjualan makanan, hingga akhirnya punya keberanian membuka peluang baru. Tidak semuanya berhasil, tapi setiap langkah membuat saya lebih percaya diri. Dan satu hal yang paling saya pelajari adalah malas itu memang terasa enak di awal, tapi selalu meninggalkan penyesalan di akhir. Sebaliknya, melawan malas memang sakit di awal, tapi hasilnya membuat kita lebih kuat. Itulah pengalaman pribadi saya. Dari situ saya sadar, ada cara-cara sederhana yang bisa membantu kita melawan rasa malas. Dan menariknya, ada satu cara yang sering dianggap remeh, padahal justru menjadi kunci utama. Kita akan bahas itu lebih dalam sebentar lagi. Kalau kita bicara soal malas, sebenarnya ada banyak sekali penyebabnya.
Ada yang malas karena fisiknya lelah, ada yang malas karena pikirannya penuh dengan beban, ada juga yang malas karena sudah terlalu terbiasa menunda. Tapi inti masalahnya seringkali bukan pada kondisi luar, melainkan pada cara kita mengatur diri sendiri. Nah, saya ingin berbagi 6 cara sederhana agar kita tidak malas. Dan yang menarik, cara nomor 3 sering banget dianggap enteng, padahal justru itu bisa jadi game changer. Pertama, atur energi, bukan hanya waktu. Kebanyakan dari kita sibuk mengatur jadwal, tapi lupa bahwa yang lebih penting adalah mengatur energi. Misalnya, kalau kamu tahu otakmu segar di pagi hari, gunakan waktu itu untuk pekerjaan yang paling penting, bukan untuk sekadar scroll HP. Energi itu terbatas, jadi jangan sia-siakan di awal hari hanya untuk hal-hal yang nggak produktif. Kedua, buat target kecil yang jelas. Kadang kita malas karena merasa tugas terlalu besar. Misalnya, mau buka usaha online, tapi kepikiran modal, branding, strategi pemasaran, sampai takut duluan. Padahal yang lebih efektif adalah mulai dari target kecil. Foto produk dulu, upload dulu, coba tawarkan ke teman dekat. Satu langkah kecil jauh lebih baik daripada rencana besar yang hanya disimpan di kepala. Ketiga, rawat tubuhmu. Nah, ini dia yang sering dianggap enteng. Banyak orang berpikir, malas itu murni masalah mental. Padahal, kondisi fisik punya pengaruh besar. Coba bayangkan, bagaimana mungkin kita bisa produktif kalau tubuh kekurangan tidur, kekurangan gizi, atau jarang bergerak? Faktanya, banyak rasa malas yang sebenarnya berasal dari tubuh yang lelah dan tidak bugar. Seringkali, solusi sederhana seperti tidur cukup, minum air putih lebih banyak, atau jalan kaki 20 menit bisa membuat kita jauh lebih bersemangat. Sayangnya, hal ini sering diremehkan. Kita lebih sibuk mencari motivasi, padahal tubuh kita sendiri butuh diperhatikan. Keempat, buat lingkungan yang mendukung. Lingkungan sangat memengaruhi rasa malas. Kalau kamu sering nongkrong dengan orang-orang yang lebih banyak mengeluh daripada bergerak, energi malas itu menular. Sebaliknya, kalau kamu punya teman yang rajin, otomatis kamu terdorong untuk ikut bergerak. Ini sebabnya banyak orang yang produktif suka berkumpul dalam komunitas, karena energi positif itu saling menular. Kelima, berhenti mencari momen sempurna. Banyak orang menunda dengan alasan, nanti kalau sudah ada modal, atau nanti kalau waktunya pas. Padahal momen sempurna itu tidak pernah ada. Kalau kita terus menunggu, kita hanya akan menambah rasa malas. Rahasianya adalah mulai dari apa yang ada, lakukan dengan apa yang tersedia, lalu perbaiki sambil berjalan. Keenam, hubungkan pekerjaanmu dengan tujuan yang lebih besar. Kalau kita hanya bekerja untuk sekadar gaji bulanan, semangat itu cepat hilang. Tapi kalau kita mengaitkan setiap kerja keras dengan sesuatu yang lebih bermakna, misalnya ingin membahagiakan keluarga, ingin mandiri secara finansial, atau ingin membantu orang lain, maka kita punya alasan kuat untuk melawan malas. Tujuan besar ini seperti bahan bakar yang tidak cepat habis. Kalau kita kaitkan dengan kondisi Indonesia sekarang, 6 cara ini sangat relevan. Di tengah harga-harga yang naik, kebutuhan pokok yang makin mahal, dan tekanan hidup yang tidak semakin ringan, malas bukan lagi sekadar kelemahan kecil. Malas bisa membuat kita tertinggal jauh. Tapi dengan langkah-langkah sederhana seperti di atas, kita bisa sedikit demi sedikit keluar dari jebakan malas. Dan ingat, kunci terbesarnya ada di cara nomor 3, merawat tubuh. Karena tubuh yang sehat akan memberikan pikiran yang lebih jernih, semangat yang lebih stabil, dan ketahanan menghadapi stres ekonomi yang sedang melanda banyak keluarga Indonesia. Jadi jangan pernah remehkan hal ini. Kadang teori terdengar sederhana, tapi ketika melihat kisah nyata orang lain, kita bisa lebih mudah memahami. Saya ingin berbagi 3 cerita tentang bagaimana orang-orang menghadapi rasa malas dan bagaimana hasil akhirnya bisa sangat berbeda. Cerita pertama, Budi, karyawan kantoran. Budi adalah teman saya yang bekerja di sebuah perusahaan swasta. Gajinya sebenarnya cukup untuk kebutuhan dasar, tapi tidak pernah lebih. Awalnya, dia punya keinginan besar. Ingin buka warung makan kecil sebagai tambahan penghasilan. Sayangnya, rasa malas selalu menghalangi. Setiap kali pulang kerja, Budi lebih memilih rebahan sambil menonton drama Korea daripada menyiapkan rencana usahanya. Dia sering berkata, nanti aja kalau sudah ada modal besar. Tahun demi tahun berlalu, harga bahan pokok naik, cicilan rumah makin menekan, tapi usahanya tidak pernah terwujud. Hingga akhirnya, Budi terjebak dalam rutinitas yang sama. Gaji pas-pasan, kebutuhan terus menekan, dan rasa menyesal karena tidak pernah benar-benar mencoba. Cerita kedua, Siti, ibu rumah tangga. Siti berbeda. Dia ibu rumah tangga dengan 2 anak, suaminya bekerja sebagai buruh pabrik. Gaji suami pas-pasan, sementara kebutuhan sekolah anak terus meningkat. Awalnya, Siti juga merasa malas untuk berusaha karena berpikir, ah, saya kan hanya ibu rumah tangga.
Tapi satu hari, ketika uang sekolah anak hampir tidak terbayar, dia merasa tertampar. Dia mulai melakukan hal kecil, belajar membuat kue sederhana. Malam hari ketika anak-anak tidur, dia mencoba resep dari YouTube. Hasilnya tidak selalu berhasil, tapi dia terus mencoba. Perlahan, dia menjual kue ke tetangga, lalu menitipkan ke warung. Kini, usahanya berkembang. Memang tidak besar, tapi cukup menambah penghasilan keluarga. Yang menarik, Siti bercerita bahwa kuncinya adalah merawat tubuh. Ketika dia cukup tidur dan menjaga makan, energinya lebih stabil sehingga dia bisa konsisten berjualan meski pekerjaan rumah juga banyak. Cerita ketiga, Andi, mahasiswa. Andi adalah mahasiswa tingkat akhir. Dia punya banyak waktu luang, tapi rasa malas menjadi musuh besarnya. Skripsi ditunda berbulan-bulan hanya karena dia lebih sibuk bermain game. Sampai suatu ketika, dia sadar bahwa kalau terus begini, dia akan semakin membebani orang tuanya yang sudah susah payah membiayai kuliahnya. Andi mulai mengubah lingkungannya. Dia berhenti nongkrong dengan teman-teman yang hanya bermain, lalu bergabung dengan komunitas belajar di kampus. Perlahan, skripsinya selesai. Bahkan dia mendapat tawaran kerja sebelum wisuda. Dia bilang, lingkungan yang mendukung membuatnya lebih mudah melawan malas. Tiga kisah ini menggambarkan hal yang sangat jelas. Malas bisa menghancurkan, tapi juga bisa dikendalikan kalau kita mau mengambil langkah. Budi tetap terjebak karena menunda. Siti menemukan jalan karena berani memulai meski kecil. Andi berhasil karena mengubah lingkungan. Kalau kita kaitkan dengan kondisi masyarakat Indonesia, ketiganya sangat relevan. Banyak orang seperti Budi, punya mimpi tapi terjebak dalam rutinitas dan malas. Ada juga yang seperti Siti, berjuang dari rumah dengan langkah kecil tapi konsisten. Dan ada pula yang seperti Andi, yang sadar bahwa masa depan ditentukan oleh keputusan untuk keluar dari zona malas. Jadi, pertanyaannya sekarang, kita lebih mirip siapa? Apakah kita masih menunda seperti Budi? Atau mulai bergerak meski kecil seperti Siti? Atau berani mengubah lingkungan seperti Andi? Karena pada akhirnya, hidup di tengah ekonomi yang makin sulit tidak memberi kita banyak pilihan. Kita harus bergerak, atau kita akan tertinggal. Sekarang, mari kita berhenti sejenak. Tarik napas dalam-dalam, lalu tanyakan pada diri sendiri. Sudah berapa banyak waktu yang terbuang karena rasa malas? Sudah berapa banyak peluang yang kita lewatkan hanya karena kita menunda? Kalau kita jujur, malas memang terasa enak di awal. Rebahan, menunda pekerjaan, membiarkan hari berlalu tanpa beban. Tapi coba bayangkan, apa akibatnya 5 atau 10 tahun ke depan? Apakah hidup kita akan lebih baik? Atau justru makin berat karena harga kebutuhan naik, sementara penghasilan tidak bertambah? Saya ingin mengajak kamu merenung dengan beberapa pertanyaan. Apakah saya benar-benar sudah melakukan yang terbaik untuk diri dan keluarga saya? Apakah alasan saya malas benar-benar valid atau hanya pembenaran supaya saya tetap nyaman? Jika hari ini adalah hari terakhir saya bisa berusaha, apakah saya akan puas dengan hidup yang saya jalani? Pertanyaan-pertanyaan ini mungkin terasa menekan, tapi justru disitulah kekuatannya. Karena refleksi membuat kita lebih sadar bahwa kita tidak bisa terus hidup dengan pola yang sama dan berharap hasil yang berbeda. Di tengah kondisi Indonesia yang serba mahal ini, kita tidak bisa hanya mengandalkan gaji bulanan. Kita harus kreatif, kita harus bergerak. Tapi semua itu tidak akan mungkin kalau kita masih dikendalikan rasa malas. Malas membuat kita menunda belajar skill baru. Malas membuat kita enggan mencari peluang usaha kecil. Malas membuat kita membiarkan harga naik tanpa pernah berusaha menyesuaikan diri. Padahal, setiap kita punya potensi. Kita bisa mulai dari langkah yang kecil sekalipun. Tidak harus langsung besar, yang penting konsisten. Ingat, bahkan langkah sekecil menulis daftar rencana bisa menjadi titik balik selama kita benar-benar melaksanakannya. Maka saya ingin mengajak kamu hari ini untuk jujur pada diri sendiri. Bagian mana dari hidupmu yang sering ditunda karena rasa malas? Apa yang seharusnya bisa kamu mulai hari ini, tapi kamu biarkan menunggu esok? Tuliskan jawabannya di hati, atau kalau perlu, catat di kertas. Karena seringkali, kejujuran pada diri sendiri adalah pintu pertama untuk berubah. Jangan biarkan malas mencuri masa depanmu. Jangan biarkan kenyamanan sementara mengorbankan mimpi besar yang sebenarnya bisa kamu raih. Teman-teman, dari semua pembahasan hari ini, kita belajar bahwa malas bukan sekadar rasa ingin rebahan. Malas adalah musuh halus yang bisa mencuri waktu, kesempatan, bahkan masa depan kita. Di tengah kondisi ekonomi Indonesia yang semakin menantang, kita tidak bisa lagi membiarkan malas menguasai diri. Harga naik, kebutuhan pokok melonjak, cicilan terus menekan, dan satu-satunya cara untuk bertahan adalah dengan bergerak, bukan berdiam. Ingat kembali 6 cara yang sudah kita bahas. Mengatur energi, membuat target kecil, merawat tubuh, membangun lingkungan yang mendukung, berhenti menunggu momen sempurna,
dan mengaitkan pekerjaan dengan tujuan besar. Dari semuanya, cara nomor 3, merawat tubuh. Sering dianggap remeh, padahal itu kunci utama. Karena tubuh yang sehat memberi kita semangat, fokus, dan kekuatan untuk melawan rasa malas setiap hari. Saya tahu, tidak mudah untuk berubah, tapi perubahan selalu dimulai dari langkah kecil. Kamu tidak harus langsung produktif seperti orang-orang sukses di luar sana. Cukup mulai dari hari ini. Bangun lebih pagi, rapikan meja kerja, tulis satu rencana kecil, atau sekadar bergerak 15 menit. Jangan tunggu sempurna. Mulailah dari yang sederhana. Kalau kamu merasa hidupmu saat ini penuh tekanan, justru itulah alasan terbesar untuk tidak menyerah pada malas. Karena kita tidak bisa mengubah kebijakan pemerintah yang membuat harga naik, tapi kita bisa mengubah cara kita menyikapi hidup. Kita tidak bisa menurunkan harga beras, tapi kita bisa menambah nilai diri kita agar penghasilan bertambah. Dan semua itu hanya mungkin kalau kita melawan malas. Sebelum kita akhiri, saya ingin mengajak kamu untuk merenung sebentar. Bayangkan versi dirimu 1 tahun ke depan. Apakah dia orang yang lebih kuat, lebih produktif, lebih mampu menghadapi tantangan hidup? Atau masih sama seperti sekarang, bahkan lebih lelah karena waktu terbuang sia-sia? Jawabannya ada di tanganmu. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan tinggalkan komentar tentang pengalamanmu melawan rasa malas. Saya ingin sekali membaca cerita-cerita dari kamu semua. Dan tentu, subscribe channel ini supaya kamu tidak ketinggalan pembahasan lain tentang keuangan, mindset, produktivitas, dan keseimbangan hidup. Mari kita sama-sama belajar, tumbuh, dan berjuang. Karena hidup terlalu berharga untuk disia-siakan oleh rasa malas.